Bicara tentang sampah, banyak kita temui di sekitar kita, terutama sampah plastik. Dalam kehidupan sehari-hari, kita biasa selalu menggunakan barang berbahan plastik. Contohnya kantong plastik, air minum kemasan, dan masih banyak lagi. Kebanyakan orang menganggap sampah plastik tidak memiliki fungsi lagi sehingga mereka langsung membuangnya ke tempat sampah. Berbeda dengan pengusaha asal Bekasi yang satu ini, rela meninggalkan karirnya yang cukup mapan di sebuah bank asing sebagai auditor pada usia 27 tahun. Baginya, sampah plastik merupakan peluang bisnis yang besar dan menjanjikan. Mengawali bisnis pengolahan limbah plastik atau daur ulang sampah plastik, ia rela mendapatkan hinaan dari keluarga dan orang lain karena memilih bisnis yang berhubungan dengan sampah yang bau dan kotor. Akan tetapi, bagi pengusaha sukses asal Bekasi yang satu ini, sampah plastik bukan sesuatu hal yang tidak berguna dan harus dibuang, tetapi bisa dimanfaatkan menjadi barang yang berguna dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi. Dengan tekad yang kuat, keyakinan, dan kerja keras, kini bisnisnya sudah berkembang dengan pesat ke seluruh Indonesia bahkan ekspor ke luar negeri. Tidak hanya itu saja, bermodalkan pengalaman bisnis yang sudah ia jalankan dan sudah sukses, ia berpesan kepada orang yang ingin memulai bisnis atau usaha, supaya berbisnis dengan orang yang jelas dan rekam jejak yang jelas. Ia juga mengajarkan tata cara bisnis pengolahan limbah plastik atau daur ulang sampah plastik kepada orang yang ingin belajar dan memulai bisnis pengolahan limbah plastik atau daur ulang sampah plastik. Beliau tidak hanya mengajarkan tata caranya, tetapi juga membimbing sampai usahanya berjalan dengan lancar. Nama saya Muhammad Baidowi. Pekerjaan saya pemulung. Saya di kota Bekasi. Dan sebelum jadi pemulung, saya tadinya sebagai auditor di Royal Bank of Scotland selama 3 tahun. Kemudian tahun 22 tahun yang lalu saya mulai usaha daur ulang sampah di sini, dan sekarang kita punya ratusan cabang di seluruh Indonesia, dan saya memproduksi mesin-mesin daur ulang sampah dan membeli seluruh hasil cadangan sampah dari mitra-mitra yang kita bina dan kita ekspor ke Guangzhou, China. Saya memulai usaha ini di tahun 2000, tepatnya 11 Januari tahun 2000. Saya terakhir saya di IPB bisnis. 18 sampai 20 orang yang ada di sini saja, tapi kan kalau melibatkan yang lainnya ya banyak yang karyawan seperti lapak-lapak kami yang kami bina, juga mitra-mitra kami yang lain ya banyak, tapi yang menetap di sini sekitar segitu. Kebanyakan penduduk asli sini di tengah perjalanan, kemudian juga banyak juga orang dari luar, terutama yang suku Jawa ya. Kerja keras mereka nggak diragukan, dan kalau penduduk sini lebih kepada yang hard skill seperti menyortirnya. Yang penting mereka mau kerja keras karena tidak lihat dari pendidikan. Sedangkan yang soft skillnya kebanyakan kita memang orang yang dari luar karena butuh pendidikan biasanya seperti itu. Mitranya ratusan, lebih dari 350 mitra di seluruh kota-kota di Indonesia. Semua jenis plastik, ada PET bekas botol air mineral, kemudian PP bekas gelas air mineral, kemudian HDPE, HDPE itu bekas botol oli, botol sampo, botol lotion, ada yang lembaran, plastik PP, macam-macam, semuanya kita olah. Kalau level pabrik kayak kami nggak mungkin dari pemulung, jadi kita justru dari pengepul atau lapak atau depo. Dan kami juga membeli hasil gilingan, jadi kami nggak cuma membeli bahan baku yang berupa barang yang belum digiling, tapi kami membeli seluruh gilingan dari mitra-mitra binaan kami dari pabrik-pabrik di seluruh Indonesia. Dari kalau yang mencacah, mulai dari kita dapatkan bahan bakunya, kemudian we have to sort it by kind, by color, separated gitu. Kemudian dari situ baru mereka diproses untuk digiling. Setelah digiling, kemudian nanti dikeringkan. Ada 2 proses. Yang pertama menggunakan mesin sentrifugal, dia berputar dengan cepat. Kemudian yang kedua ada blower, dia akan meniup, menghisap dan meniup sampai dia kering. Baru nanti masukkan karung. Sebagian kita ekspor, sebagian lagi kita buat menjadi lakop sapu, jadi bola, kita produksi barang jadi juga.
Kemampuan mesin kita 3 ton per hari. Jadi cacahan. Sapu 2.400 per hari. Bagian diekspor, sebagian kami pakai sendiri. Kemudian kalau mesin, kami juga produksi mesin, ya kita jualnya ke seluruh Indonesia. Untuk mitra, jadi mereka makin jadi mitra kita, baik dari government maupun private sector, mereka membeli mesin kita, nanti kita pasangkan mesinnya, kemudian kita latih, kita beli hasilnya dan garansi mesin selamanya. Ulang sampah nggak ada yang seperti itu. Jadi kalau misalnya kita jual makanan atau apa ya mungkin ada gitu, nanti fashion mungkin ada. Kalau di limbah enggak. Kalau di limbah itu ya biasa aja, sama aja botol air minum dalam kemasan, AMDK, gelas air minum kemasan mana aja. Jadi nggak ada bestseller. Saya nggak pakai apa-apa, jadi word to mouth. Jadi dari omongannya orang-orang mereka pada tahu saya, dan karena jam terbang ya kami 22 tahun jadi banyak orang yang tahu. Kalau awalnya ya sambil cari-cari aja, dulu kan belum ada media sosial atau apa. Sekarang saya lebih diuntungkan oleh media sosial karena banyak orang yang memberitakan tentang kami. Kendala, tantangan kalau saya sebutnya. Kalau kendala itu lebih kepada masalah, kalau saya melihatnya sebagai challenging. Jadi tantangannya itu ada dua, non teknis dan teknis. Kalau non teknisnya biasanya kalau mau usaha ini hinaan dari orang, keluarga yang ragu gitu. Kalau teknis biasanya karena tidak banyak orang yang mau sharing knowledge, mereka tidak mau berbagi ilmu bagaimana caranya, paling seperti itu. Karena perusahaan saya itu banyak menghasilkan barang, maka sulit menyebutkan range-nya. Kalau plastiknya, oke, cadangan plastik itu dari harga 7.000 sampai 15.000. Kalau mesin daur ulang sampahnya dari 28 juta sampai 55 juta. Kalau yang cuman untuk penggilingan. Tapi kalau mesin untuk bikin lakop sapu, bikin paving block, karena saya juga bisa bikin paving block juga, itu 200 juta sampai 300 juta. Kalau lakop sapu harganya ya Rp1.000 sampai Rp1.500. Jadi tergantung. Justru paving block itu adalah satu solusi untuk plastik-plastik yang tidak punya nilai jual. Biasanya dia multi layer. Jadi bekas-bekas saset sampo, saset kopi, itu udah nggak punya nilai jual. Nah itu kita bisa panaskan di suhu 150 derajat Celcius, kita lelehkan, kemudian kita press sampai dia menjadi paving block. Jadi kalau saran saya buat orang yang mulai usaha itu, ojo siro age-age nandangi pakaran kang gede, utawa arep-arep tekane pakaran kang gede, amarga pakaran kang gede itu arang tekani, sing kerep siro sandung itu pakaran kang cilik-cilik. Jadi gini, janganlah kamu ingin cepat-cepat mengerjakan pekerjaan yang besar, karena sesungguhnya pekerjaan yang besar itu jarang kamu temukan. Yang sering kamu temukan itu adalah pekerjaan yang kecil-kecil, seperti kerjaan sampah, kerjaan seperti ini. Tapi bagaimana mungkin kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang besar, proyek yang gede, kalau pekerjaan yang kecil saja kamu tidak terbiasa dan tidak terlatih. Dan sekecil apapun pekerjaan itu, semua datangnya dari Tuhan. Maka lakukan dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang suci. Itu maksudnya.